Salam, selamat malam Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah PA bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Dikarenakan masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun demikian tidak menyurutkan iman kita untuk selalu membangun persekutuan baik di ibadah PA maupun beraya di keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan mengambil saat teduh. Ibadah kita hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 1. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Haleluya, pujilah. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada kesempatan malam yang indah ini, kami bersama-sama dengan umat-Mu di Pasamuan GKJW Jemaat Besari Tuhan, yang berada di rumah kami masing-masing, mengucap syukur ya Tuhan, di mana Engkau telah membimbing kami hari lepas hari Tuhan. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami rezeki, Engkau berikan kebutuhan yang kami butuhkan dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami membangun ibadah PA di rumah kami masing-masing Tuhan bersama keluarga. Namun sebelumnya Tuhan, pada kesempatan ini kami mohonkan ampun kepada-Mu ya Tuhan, di mana setiap kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari, banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik kepada saudara kami Tuhan, dimanapun kami berinteraksi,
sesama kami Tuhan, kepada orang lain, di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan bermasyarakat, terlebih kepada keluarga kami masing-masing Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk membangun ibadah PA keluarga layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami Tuhan, yang mungkin belum bisa melakukan ibadah rutin keluarga bersama-sama Tuhan. Kiranya juga Tuhan tilik, sehingga Tuhan mampukan mereka Tuhan, sehingga saudara kami di lain hari juga bisa beribadah meskipun secara online di dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah PA pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya kami lakukan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 49 yang kita pujikan bait pertama dan yang ketiga, Firman Allah Jayalah. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah tiba saatnya kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang akan terambil dari 2 Tawarikh pasalnya yang ke-29, ayatnya yang pertama sampai dengan 11. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-29, ayatnya yang pertama sampai dengan 11. Namun demikian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita minta terang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada kesempatan malam hari ini Engkau izinkan kami Tuhan untuk belajar, membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi kami semua, anak-anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan, sehingga pada saat malam ini Tuhan, boleh kami mendapatkan sesuatu yang datang daripada-Mu Tuhan. Firman kebenaran yang datang dari-Mu Tuhan, kiranya dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari 2 Tawarikh, pasalnya yang ke-29, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Demikian kebenaran firman Tuhan. Raja Hizkia. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya.
Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balik rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan, seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan, Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam hari ini kami beri judul Dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bacaan ini diceritakan bahwa Raja Hizkia yang pada saat itu masih berumur 25 tahun sudah menjadi raja di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi seperti ini menandakan bahwa umur 25 tahun itu adalah umur yang sangat masih muda, yaitu 25 tahun. Dan 29 tahun lamanya memerintah menjadi raja. Raja Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud bapa leluhurnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bacaan tadi juga dijelaskan bahwa di tahun pertamanya ia memerintah, Raja Hizkia melakukan hal-hal yang besar. Salah satunya adalah Raja Hizkia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia juga memanggil para imam-imam serta orang Lewi untuk menguduskan dirinya masing-masing dan menguduskan rumah Tuhan. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum Raja Hizkia menduduki tahtanya, bangsa Israel atau nenek moyang mereka banyak melakukan dosa, banyak melakukan kejahatan. Mereka tidak setia kepada Allah. Mereka memalingkan muka dari kediaman rumah Tuhan dengan menutup semua pintu-pintu rumah Tuhan, mematikan pelita, tidak mengucap syukur kepada Tuhan, serta tidak setia kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, murka Tuhan sangat menyala-nyala di hadapan kaum Israel. Begitu juga menimpa Yehuda dan Yerusalem. Kengerian, kematian dengan pedang menimpa mereka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan istri ataupun anak-anak perempuan menjadi tawanan musuh mereka. Sehingga Raja Hizkia mengajak seluruh umat Israel untuk bertobat dan kembali ke jalan Tuhan.
dengan jalan membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan menguduskannya, supaya murka Tuhan itu undur dari hadapan umat Israel. Jadi itulah Raja Hizkia melakukannya di dalam usia yang masih muda. Dan langkah pertama yang dilakukannya adalah pada saat dia menjadi raja di Yerusalem, membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya supaya bisa untuk beribadah dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti pada bacaan ayat yang ke-11, Raja Hizkia berkata, "Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih oleh Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Perilaku ataupun sikap ataupun tindakan kita sehari-hari. Terlebih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini yang kita rasakan bersama. Baik perilaku ataupun tindakan kita di tengah-tengah masyarakat, di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan, keluarga, ataupun di dalam bergereja. Apakah kita lengah? Apa tidak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti ajakan pada Raja Hizkia di ayat yang ke-11, jangan lengah. Jangan lengah dalam situasi apapun. Marilah kita bersama-sama untuk bisa saling melayani, memberikan kasih kepada sesama. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kita berbakti kepada Tuhan, dengan menjadi pelayan kita di hadapan Tuhan, janganlah kita menghindar dari Tuhan, tetapi mendekatlah kepada Tuhan. Layanilah Tuhan, layanilah jemaatnya, jadilah pelayannya untuk Tuhan, dan Tuhan akan memampukan kita semua. Sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, layanilah Tuhan bersama-sama dengan keluarga, layanilah Tuhan bersama-sama dengan jemaatnya, dan jangan sampai kita lengah meskipun situasi dan kondisi apapun. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada PA pada malam hari ini juga ada 2 pertanyaan atau sharing yang akan kita pergumulkan bersama keluarga di ibadah PA pada malam hari ini. Yang pertama, apakah kita sudah menjalankan hidup dengan benar di hadapan Allah? Yang kedua, bagaimana caranya atau contoh supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah? Sekali lagi, sharing atau pertanyaan yang pertama adalah, apakah kita sudah menjalankan hidup dengan benar di hadapan Allah? Yang kedua, bagaimana caranya atau contoh supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Kidung Jemaat nomor 285. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Tuhankulah gembalaku. Olehnya ku
Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, mari kita berdoa syafaat pada kesempatan malam hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan Allah kami yang kami sembah. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini boleh kami bersuka cita, di mana Tuhan telah memberikan kami peringatan, Tuhan telah memberikan kami pelajaran dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, kiranya Engkau mampukan kami Tuhan, bersama-sama jemaat-Mu, di keluarga kami masing-masing, untuk melayani Engkau Tuhan, untuk melayani seluruh warga, seluruh umat-Mu Tuhan, terkhusus di jemaat Mojosari ini Tuhan. Mampukan kami untuk saling melayani Tuhan. Kami ingin belajar melayani di lingkup tempat kami yang terkecil, di keluarga kami masing-masing Tuhan, baik kepada anak, kepada istri, ataupun kepada suami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melayani setiap waktu. Mampukan kami Tuhan. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami bersyafaat untuk seluruh gereja-gereja-Mu Tuhan, terkhusus gereja-Mu di Jemaat Mojosari Tuhan. Ya Tuhan berkati, ya Tuhan berikan segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan, baik di dalam kami melaksanakan program-program kegiatan kami yang di Jemaat-Mu Mojosari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga Jemaat Mojosari Tuhan, yang pada saat ini mungkin ada yang sedang sakit, maupun ada pergumulan Tuhan. Kami tidak dapat mengerti satu persatu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya, kami mohon kepadamu Tuhan, jamah kasih-Mu, sehingga boleh anak-anak-Mu yang Ku kasihi Tuhan dapat sembuh, baik di dalam proses maupun yang ada dalam pergumulan mereka sehari-hari Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sebentar lagi akan melakukan UTS di bangku persekolahan Tuhan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi Tuhan. Kiranya Tuhan berikan roh kepandaian, sehingga anak-anak kami Tuhan dapat belajar dengan baik dan dapat mengerti apa yang diajarkan. Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu di Jemaat Mojosari Tuhan. Dan juga pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah banyak bencana alam yang menimpa bangsa ini Tuhan. Kami hanya mohon belas kasihan-Mu Tuhan, sehingga boleh bencana ini Tuhan dapat berakhir, dan juga Engkau berikan Tuhan kemampuan kepada saudara kami yang pada saat ini mungkin mengalami musibah. Mampukan kami ya Tuhan, anak-anak dan bangsa ini. Begitu juga pemerintahan pusat sampai daerah, yang Tuhan berkati dalam memimpin bangsa dan negara ini, sehingga kemuliaan-Mu Tuhan, begitu juga kesejahteraan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan, banyak sekali yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Maha Tahu ya Tuhan, sehingga apa yang kami rasakan bersama-sama ini Tuhan, dapat boleh bersuka cita di dalamnya. Dan terkhusus juga untuk petugas dinas kesehatan ataupun sukarelawan yang dalam menangani COVID-19 ini Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kemampuan, sehingga boleh Tuhan mereka bekerja dengan baik, dengan semangat, dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Bapak, demikianlah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami
yang kami lakukan dalam nama Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.